Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Sifu Oktra dan saya masih didampingi dengan sahib saya Ustadz Jumadi. Seperti biasa kita hari ini akan ngobrolin ruqyah, karena kalau ada beliau pasti kita nggak akan ngomongin yang jauh-jauh dari ruqyah. Nah, tema kita malam ini adalah wafak ya. Kita insya Allah nanti akan membahas tentang wafak. Teman-teman yang belum tahu wafak itu apa, nanti kita akan bahas panjang lebar tentang wafak. Jadi teman-teman sebelum video ini berlanjut silahkan like dan subscribe dulu supaya teman-teman bisa dapat notifikasi nanti kalau ada info-info menarik dari kami yang lainnya. Nah baik teman-teman, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita seperti yang saya sampaikan tadi akan ngobrolin tentang wafak. Sebelumnya mungkin teman-teman masih awam dengan apa itu wafak. Apa hubungannya wafak dengan ruqyah? Nah ini akan kita bahas nanti. Sebelumnya silahkan Ustadz disampaikan dulu wafak itu sebenarnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk definisi wafak itu termasuk sihir atau sihir ya? azimat. Jimat masuk sebagai azimat. Di dalam hadis Rasulullah dalam Imam Ahmad, beliau menyampaikan man alaqa tamimatang faqad sihr, bahwa tamimah atau jimat itu termasuk perbuatan syirik. Dan perlu diketahui bagi para teman-teman sekalian yang belum mengenai tentang wafak atau jimat. Wafak atau jimat itu termasuk dalam kategori sihir. Dan sihir itu unsur sihir itu terbagi menjadi 6, yaitu bisa dengan sihir diminum, dihirup, ditabur, terus digantung. Digantung juga. Terus pokoknya ada 6 itu. Kurang lebihnya ada 6. Terus semua itu ada kodamnya masing-masing. Ada yang kodamnya 1, ada yang kodamnya 2, termasuk yang kategori yang santet. Kodam itu apa? Kodam itu penghuni kodam, atau? Ya, jadi kodam itu adalah penghuni jimat tersebut atau buhul tersebut. Oh, begitu ya. Jadi kalau misalkan ada seorang kasus terkena sihir atau mungkin santet atau mungkin teluh, jadi dia itu kategori sihir di luar. Sihir luar berarti kodamnya jinnya ada 2. ada 2. Yang satunya tugasnya ada di luar menjagain yang full yang di luar, terus yang satunya menjaga di dalam. Contohnya begini, kalau misalkan ada seorang pesakit atau pasien yang terkena sihir, otomatis di dalam tubuhnya misalkan kalau ada paku atau mungkin ada silet, paku atau silet, jadi di situ ada 2 jin yang kerjasama. Ada 2 jin yang kerjasama, yang satunya menjaga dari luar, yang full yang di luar, yang aslinya, yang fotokopinya ada di dalam. Kenapa? Ya Allah. Karena apa? Sebab kalau yang di luar tuh lebih kuat daripada yang di dalam. Jadi misalnya kalau ada tukang sihir untuk menyuruh 2 kodam jin tersebut, jadi misalkan ada paku atau silet, jadi sebelum paku atau silet itu masuk dalam tubuh, berarti paku itu atau silet itu disihir dulu sama jin tersebut. Disihir dulu, dihilangin, baru dibawa masuk ke dalam tubuh. Dimasukin ke dalam tubuh ya. Iya. Dan tugasnya jin yang di dalam tubuh itu lebih lemah daripada jin yang di luar. Makanya kalau kadang-kadang kalau kita tuh meruqyah ada kasus yang begitu. Kalau misalkan pasiennya tuh jinnya di dalam tuh mau keluar, pasti agak susah. Karena apa? Dia takut sama jin yang di luar. Jadi dijagain. Masya Allah. Jadi saya baru tahu ternyata orang kalau disihir itu ada 2 jinnya ya. Itu teman-teman, ada 2 jinnya orang di sini itu. Jin yang di luar sama yang di dalam. Dan ternyata jin yang di dalam itu dia lebih lemah daripada yang di luar. Jadi kalau kita meruqyah
Itu nanti otomatis kena dua-duanya atau cuma satu? Insya Allah dua-duanya. Oh, dua-duanya ya? Iya. Otomatis kalau pas kita meruqyah, kita pakai metode jin, misalkan jin tuh mungkin di dalam tubuhnya kepanasan atau mungkin udah menyerah, otomatis dia akan menunjukkan bul yang ada di luar. Oh, begitu ya? Iya, bul yang ada di luar. Insya Allah setelah itu semua udah beres, insya Allah yang sakit akan sembuh, diangkat penyakit sama Allah. Masya Allah. Dan semua itu sihir ataupun semacamnya itu semua karena takdir Allah. Ya, kalau nggak ada takdir Allah, semua itu nggak akan masuk. Jadi untuk para dukun atau paranormal, kalau bisa jangan terlalu sombong. Karena apa? Semua itu adalah takdir Allah. Kalau nggak ada takdir Allah, semua bul atau mungkin sejenisnya nggak akan masuk dalam tubuh manusia. Nggak akan masuk ke dalam tubuh manusia ya. Tapi sebenarnya orang soleh itu bisa kemasukan jin nggak? Bisa kena sihir nggak? Bisa banget. Bisa banget. Oh, malah bisa ya? Bisa banget. Jadi walaupun ya seperti yang tadi saya bilang, Rasulullah pernah disihir. Betul. Makhluk yang paling mulia. Iya, tembus dengan sihir. Itu karena apa? Karena Allah tuh pengen melihatnya pada umatnya Rasulullah bahwa sihir itu ada. Bahwa sihir itu mulai dari zaman jahiliyah sampai hari kiamat akan terus ada. Dan nggak bakalan hilang. Dalam Al-Quran sudah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 102, di dalam surat Al-Falaq, terus di dalam surat-surat yang lain, Al-Isra, terus yang lain tuh banyak menjelaskan bahwa sihir itu semuanya ada. Kalau wafak itu sendiri itu sebenarnya ucapannya ataukah medianya atau apa? Wafak itu yang dimaksud wafak. Jadi kalau wafak, misalkan wafak banyak jenisnya. Jadi katanya tuh ada yang sihir hitam dan sihir putih. Biasanya kalau sihir putih itu biasanya tuh yang ada tulisannya mungkin Al-Malusna, terus ayat kursi, tulisan Arab lah. Tulisan Arab. Bagus kan tulisannya bagus. Tapi kalau metodenya udah ditempel di atas pintu atau mungkin digantungkan, itu apalagi dipendam di pojok rumah segala macam. Itu fungsinya udah menjadi simat. Karena apa? Faedahnya Al-Quran itu dibaca, bukan digantung atau mungkin ditempel. Walaupun itu ada tulisannya ayat kursi mau dikasih sudut pintu mau dikasih 100 kali atau mungkin Asmaul Husna 100 kali, gak akan ngaruh. Meskipun itu bentuk Al-Quran kecil dibungkus kain kafan, ditempel di mana, itu juga bentuk wafak. Itu jelas karena kain kafan itu memang metode jin, metode sihir. Jadi jangan dipahami sekali untuk teman-teman kalau yang belum tahu masalah wafak atau sihir. Biasanya kalau wafak dilihatin kan? Iya. Nih contohnya ya. Ini contohnya nih. Nah nih teman-teman, ini contoh. Ini contoh nih, di sini tuh ada tulisan Asmaul Husna. Asmaul Husna bagus, untuk tulisan Arabnya bagus, maknanya bagus, Asmaul Husna kan. Cuman kalau udah ditempel ke pintu, maknanya udah berubah. Karena apa? Ini sebagai pelindung. Bahwa ingatlah yang melindungi kita itu Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah. Jadi barang-barang begini kalau tulisannya bagus tapi kalau udah ditempel ke pintu, faedahnya udah beda, berarti udah menjadi jimat. Karena Al-Quran faedahnya untuk dibaca, bukan untuk ditempel atau mungkin digantung. Gitu. Ini contoh kecil, ini bisa dijadi dengan apa? Sihir putih. Kadang-kadang ada bahasa Arab yang tulisannya tuh ayat kursi, tapi kalau udah digantung ke dalam ke atas pintu, maknanya udah beda. Dan masih banyak macam-macam lagi. Ya, ini hanya satu sedikit. Contoh. Tapi yang ini wafak putih, tapi yang untuk yang wafak yang hitam itu lebih keren lagi. Jadi tulisannya tuh lebih rumit lagi, dan biasanya di pojok-pojok sudut kini tuh misalkan ada kotak, ada 3, terus ada hurufnya 1, 2, 3, 4, terus ada 5 bahasa Arab. Terus ada tulisan bulat, terus di sini tuh ada tulisan Arab. Yang kita nggak ngerti itu apa gitu ya. Itu termasuk tuh wafak. Kalau wafak yang begitu tuh udah di atasnya daripada ini. Karena apa? Kalau tukang sihir tuh dia tuh harus kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Allah, astagfirullahaladzim.
harus kafir ya. Kafir. Kalau misalkan dia nggak kafir, jin itu nggak akan membantu. Dan dukun itu atau tukang sihir itu harus menguasai ilmu perbintangan. Bahkan saya dengar ada yang harus nginjek Al-Quran, harus melakukan ritual-ritual yang benar-benar menghina agama Islam, menghina Allah. Itu jelas kafir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itulah kalau namanya tukang sihir, kalau dia semakin kuat dia harus kafir dulu pada Allah, harus mengingkari semua firman-firman Allah dan mengingkari semua apa yang disunahkan Rasulullah SAW. Semakin menentang, ilmunya makin tinggi. Semakin tinggi. Dan jin yang membantunya itu juga kekuatannya makin kuat. Kalau rumah-rumah yang ada wafak, kemudian ada jimat di dalam itu berpengaruh nggak terhadap orang yang ada di dalam? Berpengaruh. Karena itu kan termasuk wafak, itu kan termasuk sihir. Iya, iya. Jadi kalau ada wafak dalam rumah, pasti hawanya udah beda. Panas, sering berantem, sedikit masalah berantem, dikit berantem, emosian, iya emosian, nggak betah di rumah. Kadang-kadang kalau di dalam rumah itu merasa panas, tapi kalau di luar tuh merasa nyaman. Itu ciri-ciri di rumahnya tuh ada wafaknya. Jadi nggak betah di rumah ya. Dan tipsnya, kalau misalkan di rumahnya teman-teman nih ada wafak atau mungkin tulisan Arab yang nggak jelas, lebih baik dilepas dulu. Dilepas, cukup cuma dibacakan Bismillah terus baca Al-Falaq. Itu sangat mudah. Yang penting kita udah berlindung pada Allah, dibakar, dimusnahkan. Itu lebih efektif. Dilepas, baca ta'awud, baca Al-Falaq, dibakar. Itu lebih bagus, lebih efektif. Katanya nggak boleh kehirup asapnya. Iya. Kalau bisa hirup asapnya jangan sampai dihirup. Karena apa? Takutnya asapnya itu masih mengandung sihir. Iya. Jadi kalau bisa jangan dihirup ya. Jadi kalau misalkan anginnya dari barat, terus kita misalkan bakarnya dari timur gitu. Oh begitu ya. Jadi anginnya langsung ke barat, nggak ke timur. Jadi itu teman-teman nggak usah takut. Yang rumahnya mungkin beli rumah secara nggak sengaja atau tinggal di tempat tertentu yang secara nggak sengaja, di situ udah ada wafak-wafaknya, nggak usah khawatir, dilepas saja, dibakar. Itu insya Allah lebih aman untuk kebaikan bersama. Tapi itu mengganggu nggak nanti, jinnya itu mengganggu nggak? Udah kita lepas, kita bakar, dia ganggu nggak? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak ya? Insya Allah enggak. Kalau misalkan poolnya udah dibuang, insya Allah jinnya enggak mengganggu karena dia udah lemah. Dia udah semakin lemah. Nah, gak usah takut teman-teman ya. Justru kita manusia itu dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam sampai hari ini tuh berperang melawan iblis, melawan setan. Nah, kita juga berperang salah satunya dengan cara melepas bulbul atau wafak-wafak tadi seperti itu. Tuh. Ya itu berkenaan dengan wafak. Ada nggak ayat-ayat yang perlu kita baca di rumah untuk melindungi diri, istilahnya ruqyah mandiri lah, ayat-ayat pendek atau surat-surat apa? Jadi kalau misalkan ada hadis Rasulullah pernah menyampaikan, la taj'alu biyutakum maqabirah inna syaitana yang firu minal baitil ladzi tu'rau fihi suratul baqarah. Jadi jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Karena setan akan lari dalamnya bila dibacakan suratul Al-Baqarah. Jadi cukup membaca Al-Baqarah. Al-Baqarah aja, sama seperti kemarin untuk melawan corona kita pakai Al-Baqarah sama Ali Imran. Nah ini untuk menghindari diri, untuk sebagai perlindungan diri kita dan rumah kita dari sihir, itu juga pakai Al-Baqarah. Intinya sering-sering membaca surat Al-Baqarah teman-teman. Itu ini berkaitan dengan wafak atau sihir maupun buhul-buhul sihir ya. Itu termasuk ke dalam buhul-buhul sihir. Nah, kalau di lapangan ada nggak bentuk-bentuk wafak yang aneh-aneh gitu? Kalau wafak yang aneh-aneh yang di lapangan banyak. Seperti yang dipendam tadi itu, misalkan di dalamnya tuh ada minyak wanginya, terus ada bangkai, bangkai misalnya bangkai ayam, atau mungkin bangkai kodok. Nah terus mungkin ada foto
korbannya atau mungkin Astagfirullah. dicampur dengan darah haid. Pokoknya yang kotor-kotor itu media-media buhul sihirnya, yang modal tanam tersebut. Termasuk keris lah, silet segala macam itu termasuk ya. Silet termasuk, keris termasuk, kalau memang ada kodamnya. Jadi memang ternyata ngeri. Kalau ini termasuk wafak nggak? Tumbal termasuk nggak? Kerbau dibeleh, dipotong, kepalanya dipendam di jembatan atau untuk membangun perumahan misalnya gitu. Biar aman. Iya, itu termasuk dengan wafak atau sihir. Jadi persembahan kepada penunggu lingkungan itu. Nah, tapi kan kita berdosa kan atas Allah kalau kita menyembelih sesuatu tanpa membaca basmalah, apalagi ditumbangkan kepada penghuni tempat tersebut. Nah, itu termasuk media-media sihir. Kalau kata orang Jawa danyange. Danyang. Nah, ini kemudian kalau kita nih tinggal di perumahan, biasanya kan secara umum orang kan dia bangun perumahan ada ritual tuh, potong kambing atau apa ditaruh di pojok-pojok kepalanya untuk ini. Dan kita sudah terlanjur beli rumah di lingkungan itu, otomatis kan kemungkinan nih menurut saya pribadi nih lingkungan itu udah nggak steril nih, ya kan, udah ada sihir lah karena udah ada wafak tadi di pojok-pojok dan lain sebagainya. Melindungi rumah kita itu cukup dengan Al-Baqarah tadi ataukah kita harus ya udah pindahlah cari rumah yang aman misalnya? Kalau misalkan udah terjadi, bacakan Al-Baqarah. Terus bacakan Al-Baqarah ya. Insya Allah kalau seperti hadis yang saya sebutkan tadi, bahwa Al-Baqarah itu emang pelindung. Iya. Baca terus. Insya Allah nggak akan ngefek bagi jin tersebut. Masya Allah. Insya Allah aman. Insya Allah luar biasa. Jadi itu teman-teman nggak usah khawatir kalau memang kita udah kebetulan beli rumah di lingkungan yang ternyata kita tahu atau tidak mungkin di situ udah ada wafak tadi dibangun di pojok-pojok untuk di perumahan dan lain sebagainya, maka sebaiknya memang kita sering-sering membaca Al-Quran, membaca surat Al-Baqarah lagi untuk menghindari dari itu. Nah itu teman-teman pembahasan kita singkat malam ini berkenaan dengan wafak atau jimat dan buhul-buhul sihir tadi yang udah kita bahas. Jadi intinya adalah bahwa mari kita jaga diri dan keluarga kita dari perbuatan-perbuatan syirik seperti itu. Jangan sampai kita melakukan, bahkan mendekati aja kalau perlu jangan ya, mendekati aja jangan. Dan kita harus sering-sering ngecek nih kalau beli rumah atau ngontrak di rumah ada nggak buhul-buhul sihir di situ, ambil aja dibakar, bacakan surat Al-Falaq, tetapi jangan sampai terhirup asapnya tadi. Insyaallah itu ya. Insyaallah. Baik, kita tutup bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Salam.